Halo teman-teman, bayangkan jika kalian punya kekuatan yang maha dahsyat, menguasai alam dewa terbesar di universe tersebut, namun tiba-tiba bereinkarnasi demi mencari jejak kekasih yang meninggoy. Resikonya seluruh jabatan bahkan kekuatan kalian hilang dan harus berkultivasi dari awal. Ya, setidaknya itulah yang dialami Tang San di Shaolin 5. Namun yang lebih parahnya, susah payah ia bereinkarnasi, pas ketemu ternyata Xiao tidak mengenalinya. Sehingga Tang San harus segera menjadi kuat kembali demi banyak hal tentunya, tetapi yang paling penting demi mendapatkan Xiao kembali. Terlebih Xiao terlahir dari keluarga yang tidak biasa. Oke lah, daripada kalian makin penasaran dengan keseruan Tang San, mari kita masuk ke pembahasan. Cerita bermula dengan Tang San yang diskon umur demi mencari jejak reinkarnasi Xiao. Di situ, Tang San mengungkapkan bahwa apa gunanya kultivasi puluhan ribu tahun, apa gunanya kursi Raja Dewa, tanpa adanya Xiao, semuanya bukanlah apa-apa. Demi Xiao, dia rela kehilangan semua kekuatannya dan terlahir kembali ke dunia lain yang disebut dengan benua Falan atau benua peri. Suatu hari, lahirlah Tang San dari keluarga yang biasa saja. Ya, Tang San sekarang terlahir dengan kembali menjadi bayi. Tak peduli seberapa kuat dirinya dulu, sekarang dia hanyalah bayi yang lucu. Meskipun demikian, ingatan tentang Raja Dewa dan tujuannya bereinkarnasi masih sangatlah kuat. 3 hari kemudian, Tang San sedikit heran kenapa dirinya hanya menemukan sang ibu. Kemana pergi ayahnya? 1 bulan pun berlalu, terdengar suara monster diiringi dengan mendobrak pintu rumah keluarga Tang San. Ya, itu adalah monster serigala angin yang meminta Tang San untuk dibawa pergi. Akan tetapi ibu mana yang tega melihat anaknya dibawa sesosok monster. Namun apa boleh buat, karena dirinya yang tak mampu melawan, alhasil Tang San harus berpisah dengan ibunya. Sedikit saya kasih spoiler di benua Falan ini bahwa selain tingkatan kultivasinya lebih kuat dari benua Tang San sebelumnya, benua ini juga bisa dikatakan kebalikan dari benua Doluo. Jika di benua Doluo manusia memburu monster roh, maka di benua Falan manusia hanyalah ditindas oleh ras monster. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu. Disinilah Tang San sekarang dijadikan alat oleh ras monster. Bersamaan dengan umat manusia lainnya, Tang San harus dipaksa bekerja tanpa menerima bayaran. Meski bertahan hidup di benua ini begitu susah, tetapi ini sama sekali tidak bisa menghalangi tujuan Tang San. Dia pun bertekad sesusah apapun jalannya, ia pasti akan menemukan Xiao. Tibalah di mana Tang San sudah berumur 6 tahun. Dijelaskan kalau Tang San bisa keluar tiap malam dengan tanpa sepengetahuan monster serigala angin. Dan karena hal itulah dirinya bisa berkultivasi dan mengembangkan beberapa teknik sekte Tang. Sayangnya, selain dari teknik sekte Tang, dia tidak mempunyai kemampuan lain lagi. Jika teman-teman bertanya apakah di sini tidak ada roh pelindung, maka tentu saja tidak, mengingat dunia ini tidak ada hubungannya dengan benua Doluo. Lantas, bagaimana cara berkultivasi di sini? Nah, nanti akan tahu dengan sendirinya. Saat malam semakin larut, Tang San merasa lapar dan memutuskan mencari makanan. Namun saat dirinya memasuki hutan lebih dalam, tiba-tiba ia mendengar pergerakan sebelum mengintip di pohon besar. Ya, ternyata itu adalah manusia yang terguling jatuh akibat bertarung dengan monster serigala angin. Tepat ketika Tang San memeriksa manusia tersebut menggunakan teknik mata ungu iblis, lantas dia pun heran saat menyadari kalau manusia tersebut bukanlah manusia biasa. Selama beberapa tahun terakhir dirinya hanya terkurung bersama anak-anak lainnya. Oleh karena itu, Tang San mengira kalau umat manusia di sini sangatlah lemah. Akan tetapi setelah melihat orang tadi, dia pun menyadari kalau ternyata masih ada manusia yang berkultivasi. Tak lama muncul 2 monster serigala angin yang berhasil menemukan manusia tersebut menggunakan penciuman yang tajam. Menyadari kalau dirinya tak akan bisa selamat, lantas manusia itu menampakkan diri sebelum bertransformasi. Melihat akan hal itu, tentu saja Tang San semakin heran. Nampak kuku manusia tersebut bertambah panjang bagaikan kuku harimau. Tubuhnya pun dalam sekejap dipenuhi dengan aura kuning, yang saat itu juga kecepatannya juga meningkat pesat. Si manusia mulai mengambil resiko dengan melompat ke arah serigala. Namun karena fisiknya terlalu lemah, alhasil si manusia terpental dengan sangat mudahnya. Bersamaan dengan si manusia yang terpental, lantas ia merilis kemampuan andalannya yaitu bilah angin. Saat salah satu serigala gagal fokus karena menahan kemampuan
kemampuan bilah angin, dengan cepat si manusia melompat sebelum mengeluarkan cakar tajamnya yang mengarah langsung ke leher monster serigala angin. Hasilnya, salah satu serigala meninggoy di tangan manusia, namun karena terlalu banyak menghabiskan kekuatan, membuat si manusia terjatuh dan tak mampu bangkit kembali. Yang setelah melihat rekan sekaligus kakaknya meninggoy, salah satu serigala yang tak terima pun melangkah maju dan berniat mengakhiri pertempuran ini. Sayangnya, nasib serigala satu ini harus sial saat Tangsan memutuskan keluar dan menyerang serigala tersebut dengan kecepatan tinggi. Meski tubuhnya begitu kecil, namun berdasarkan pengalaman Raja Dewa, Tangsan dengan mudah menghadapi si monster sebelum merilis kemampuan teknik Sekte Tang. Tepat ketika dirinya berhasil melompat ke arah leher serigala, dengan cepat Tangsan mengincar bagian mematikan serigala yang membuatnya meninggoy saat itu juga. Setelah mengalahkan si monster, Tangsan menghela nafas lega sebelum menempelkan telinganya ke tanah. Dia memeriksa apakah ada pasukan lain yang mengejar, dan setelah dipastikan aman, Tangsan perlahan mendekati orang yang sempat terluka tadi. Singkatnya, Tangsan menemukan kalau nyawa orang tersebut sudah tak tertolong lagi. Namun meskipun begitu, Tangsan tetap mengobati bagian luka yang memang sangat parah. Sesaat setelah orang itu sadar, dia pun bertanya, apakah kamu masih anak-anak? Bukannya menjawab, Tangsan mengingatkan kalau luka kamu sudah tak bisa disembuhkan. Dan supaya kamu bisa meninggoy dengan tenang, silahkan beritahu keinginan terakhirmu kepadaku. Selagi aku bisa, maka tentu akan dilaksanakan. Tetapi sebelum itu, Tangsan meminta syarat terlebih dahulu agar orang tersebut menjawab beberapa pertanyaannya. Meski masih heran kenapa anak sekecil ini bisa mengalahkan monster dengan tanpa luka, orang tersebut dengan senang hati mempersilahkan Tangsan bertanya. Selagi ia mampu menjawab, maka tanyakan saja apa yang ingin ditanyakan. Mendengar hal itu, Tangsan tanpa ragu menanyakan bagaimana cara kamu memiliki kemampuan berubah seperti tadi. Bagaimana cara memilikinya? Alih-alih menjawab, orang tersebut semakin dibuat heran dengan ketidaktahuan Tangsan. Dia pun bertanya balik, apakah kamu tidak bisa berubah? Lantas, bagaimana cara kamu mengalahkan monster serigala angin tadi? Menyadari kalau Tangsan benar-benar tidak mengerti transformasi iblis, pemuda tersebut memberitahukan kalau transformasi iblis ialah sebuah kekuatan yang diwarisi dari bagian darah monster, mencampurkan darah manusia dan darah monster menjadi satu hubungan. Pemuda tersebut menambahkan bahwa hanya inilah yang bisa umat manusia lakukan. Dengan cara ini juga mereka bisa berkultivasi. Ras monster di dunia ini sangatlah kejam. Tidak ada cara lain untuk melawan kecuali menjadi kuat. Oke, sampai sini terungkap cara berkultivasi di sini. Manusia dan monster harus beranu-anuan, barulah anak tersebut akan mendapatkan kekuatan. Dalam bahasa mudahnya, garis keturunan. Untuk masalah kekuatan itu tergantung dengan monster yang beranu. Jika monster harimau berarti kekuatannya berkaitan dengan harimau. Jika beruang maka kekuatannya berkaitan dengan beruang. Dan kebetulan garis keturunan pemuda tersebut ialah iblis macan tutul. Alhasil pemuda tersebut bisa bertransformasi menjadi macan tutul. Mendengar fakta yang begitu kejam tersebut, Tangsan kembali bertanya apakah ada cara lain untuk mendapatkan transformasi dewa iblis. Pemuda itu pun menjawab bahwa tentu saja bisa. Seseorang bisa memberikan kekuatannya ke orang lain. Namun jika tubuh orang yang menerimanya tidak kuat, maka akan meledak kapan saja. Tidak puas dengan penjelasan itu, Tangsan bertanya lagi bahwa jika seandainya orang itu cocok, berapa banyak batas warisan yang bisa ia terima? Si pemuda menjawab tergantung fisik masing-masing. Namun juga harus diperhatikan apakah dalam satu tubuh bisa memiliki dua warisan sekaligus. Tepat ketika pemuda tersebut semakin sekarat, Tangsan memberikan pertanyaan terakhir, apakah seseorang bisa mengambil transformasi dewa iblis dari monsternya langsung? Jika bisa, maka kekuatan si pemuda akan bertambah dan yang paling penting, ia tidak jadi meninggoy. Dengan kondisi yang semakin parah itulah, si pemuda menjawab kalau itu tidak mungkin. Selama bertahun-tahun tidak ada yang melakukan hal itu. Selain itu, perbedaan garis keturunan akan membuat garis keturunan lain kacau, dan itu sangat-sangat tidak mungkin. Sama seperti Yu Xiaogang, Tangsan mengungkapkan kalau kita tak akan pernah tahu jika tak pernah mencobanya. Namun karena pemuda tersebut sudah sekarat, ia pun tak mempedulikan akan keberlangsungan hidupnya. Lantas, ia memperkenalkan diri kalau dia bernama Zhu Jiaxin. Dia juga menceritakan perihal ibunya yang meninggal akibat
disiksa oleh iblis macan tutul. Di benua ini dirinya sudah tak punya tujuan selain balas dendam, tetapi itu sudah tak mungkin. Dan setelah melihat tekad dan bakat Tang San, dirinya ingin memberikan transformasi dewa iblisnya ke bocah tersebut. Dia berharap supaya Tang San bisa melindungi umat manusia dan bergabung bersama sebuah organisasi. Namun tenang saja, jika Tang San tidak mau, maka ia tak akan memaksa. Karena masih tak paham, Tang San bertanya organisasi apa yang kamu maksud. Namun bukannya tak mau memberitahukan, Jasin juga tak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Dia hanya menjelaskan jika Tang San ingin benar-benar bergabung, maka suatu saat mantan penguasa alam dewa tersebut pasti akan menemukannya. Organisasi tersebut bernama Penebusan, didirikan untuk menebus umat manusia. Tepat ketika Jasin mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba bercahaya sebelum terbentuk menjadi bola-bola keemasan. Itu adalah warisan darah keturunan yang bermaksud diberikan ke Tang San. Di sela-sela kematiannya, dia menyampaikan agar Tang San bisa tumbuh dengan kuat. Dia begitu yakin kalau suatu saat nanti umat manusia akan menguasai benua ini. Pada saat itu, tak ada lagi yang berani menindas mereka, tak terkecuali ras monster dan ras peri. Di akhir katanya, Jasin pun tutup usia bersamaan dengan Tang San yang mendapatkan kekuatan warisan. Saat itu, Tang San dapat merasakan akan kekuatan yang luar biasa masuk ke tubuhnya, yang saking dahsyatnya, meridian, otot, tulang, fisik, semuanya meningkat secara bersamaan. Tak puas dengan ini saja, Tang San tiba-tiba kepikiran untuk menyerap garis keturunan serigala angin. Awalnya sempat ragu saat teringat dengan ucapan Jasin, namun jika tak mengambil resiko, mana mungkin bisa menjadi kuat. Dan ya, Tang San pun perlahan menyerap garis keturunan serigala menggunakan tangan Suantian. Dan benar saja, pemuda tersebut dapat merasakan akan kekuatan yang masuk ke tubuhnya. Meski hanya sedikit, namun setidaknya Tang San menemukan kalau teorinya tidaklah salah. Setelah berhasil menyerap energi serigala angin yang satu ini, Tang San pun langsung menyerap energi serigala angin yang satunya lagi. Segera setelah itu, dia membersihkan jejak kakinya sebelum pergi dari tempat ini. Oke, saya ulangi cara berkultivasi di benua Falan bagi yang belum paham. Sebenarnya manusia di sini sangatlah lemah dan nyaris gak bisa berkultivasi. Hal itu jugalah membuat mereka seringkali ditindas oleh ras yang lebih kuat. Namun nyatanya manusia bisa berkultivasi menggunakan darah campuran. Mencampurkan darah monster dan darah manusia, barulah anak tersebut akan mendapatkan garis keturunan. Untuk kekuatan itu tergantung dengan monster. Meski ini terdengar begitu kejam, untuknya masih ada cara lain, yaitu dengan memberikan garis keturunan orang lain ke orang lain. Dan jika sudah memiliki garis keturunan, maka seseorang akan bisa berkultivasi dan memiliki ranah atau tingkatan kultivasi. Untuk tingkatan kultivasi di benua ini kedepannya akan dibahas. Sesampainya di tempat anak-anak yang lainnya, Tang San melanjutkan meditasi untuk meningkatkan kebugaran fisik. Yang setelah ia membuka mata, dia pun menyadari kalau harapan bertemu dengan Xiao sudah selangkah lebih maju. Sekarang, dirinya hanya perlu bergabung dengan organisasi penebusan. Bagaimanapun juga, ia harus beradaptasi dan terus meningkatkan kekuatan. Dengan begitu, bukan hanya Xiao yang ia dapatkan, namun umat manusia pun juga tak akan ditindas lagi. Singkat cerita, 7 hari pun berlalu. Tang San tampak bekerja bersamaan dengan umat manusia lainnya. Bedanya, karena fisik Tang San sudah kuat akibat memiliki garis keturunan, ia dapat bekerja dengan santai. Hal itu berbanding terbalik dengan manusia lainnya yang nampak dicambuk akibat kelelahan. Selama 7 hari ini, Tang San nampak bersikap normal supaya tak ada yang curiga. Bukan apa-apa, jika dia ketahuan memiliki garis keturunan, tentu saja monster yang lain akan menangkapnya, mengingat kemarin ada 2 serigala yang meninggoy. Namun setelah diperiksa, sepertinya dia menyadari kalau monster yang lainnya tak terlalu menghiraukan. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.